Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 11 ya, nomor 11. Nah, di nomor 11 kita akan menentukan persamaan lingkaran ya, di mana persamaan lingkaran tersebut adalah menentukan posisi titik ya, mana posisi yang di luar lingkaran ya, di luar lingkaran. Jadi kadang ada yang di dalam, ada yang di luar gitu ya. Nah, misalkan saya tambahin deh pilihannya ya. Misalkan di sini C. C itu misalkan uh, ada di 1,1 gitu ya, 1,1. Nah, jadi bagaimana kita menilai ketiga titik tersebut ya. Jadi kita lihat ya. Jadi cara melihat kan kalau misalkan nomor 1 ya, yang A itu posisinya 3,-2. Berarti kita substitusikan pada lingkaran tersebut ya. Jadi kalau saya substitusikan 3 ditambah dengan min 3 dengan 3, maaf, kuadrat ditambah dengan min 2 plus 2 kuadrat itu sama dengan berapa? 9 dikuadratkan ya. 9 dikuadratkan berarti 81 plus 0. Nah, ternyata lebih besar dari 25 ya. Lebih besar dari 25. Nah, berarti kalau lebih besar dari 25, maka posisi titik tersebut ada di luar lingkaran karena dia lebih besar dari jari-jari kuadrat ya. Nah, kita lihat lagi yang B ya. Yang B. Nah, misalkan yang B itu ada 4,-1. 4,-1, maka kalau dihitung 4 ditambah dengan 3 kuadrat ditambah dengan min 1 plus 2 kuadrat ya, atau 49 ditambah dengan 1 atau sama dengan 50 ya. 50 itu lebih besar dari 25, maka ini posisinya ada di luar lingkaran juga ya. Coba kita lihat yang C gitu ya. Yang C misalkan ada 1,1 gitu ya. Maka kalau saya masukkan 1 ditambah dengan 3 kuadrat ditambah dengan 1 plus 2 kuadrat itu sama dengan 16 ditambah 9 atau sama dengan 25. Nah, 25 itu sama dengan 25 ya, sama dengan R kuadrat di sini gitu ya. Nah, maka posisi lingkaran, posisi titik C itu tepat pada lingkaran ya, C ini. Kalau yang ini titik B, yang ini titik A gitu ya. Nah, jadi ada satu contoh lagi. Maka kalau yang di dalam gimana? Saya misalkan aja ya. Di sini ada titik min 2,0. Min 2,0. Maka kalau nilai D itu adalah min 2,0, maka kalau saya masukkan nilai min 2 itu jadi min 2 ditambah dengan 3 kuadrat ditambah dengan berapa? 0 plus 2 kuadrat, kalau dihitung jadi 1 ditambah dengan 4. Ternyata kurang dari 25. Nah, kalau misalkan posisinya kurang, maka titik tersebut ada di dalam lingkaran ya, titik D. Oke. Berarti kalau untuk memilih ini berarti ada dua pilihan, A sama B ya. Nah, ini bukan pilihan ganda biasa, cuma memisalkan aja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12 ya. Lanjut ke soal nomor 12. Titik M dan N terletak pada persamaan garis lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 289 ya. Nah, jika X-nya sama dengan 8, maka titik M-nya itu memenuhi yang mana ya. Jadi ini relatif soal gampang ya. Jadi kalau kita hitung dia lingkaran tersebut pada garis X sama dengan 8, berarti dipastikan X-nya sama dengan 8 gitu ya. X-nya sama dengan 8 ya. Jadi 289 berarti dipastikan nilai M-nya itu sama dengan 8 ya, 8. Berarti 8 kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan 289 ya.
atau Y kuadrat sama dengan 289 dikurangi dengan 64 gitu ya, atau Y kuadrat itu sama dengan 225 gitu ya, 225. Berarti Y-nya berapa gitu ya, Y-nya berapa. Nah, Y-nya itu Y itu berarti sama dengan N ya. Jadi Y sama dengan N itu sama dengan plus minus akar dari 225 ya. Berarti bisa N-nya itu bisa 15 atau N-nya sama dengan min 15 ya. Oke. Sip. Nah, kita lanjut ke nomor 13. Oke. Lanjut ke nomor 13. Garis yang menyinggung lingkaran di titik min 5,12 mempunyai persamaan berapa? Oke. Jadi min 5,13 itu pada lingkaran ya. Kenapa pada lingkaran ini bisa dibuktikan dari sini ya. Min 5 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat itu kan sama dengan berapa? 25 ditambah dengan 144 ya, sama dengan 169. Berarti titik ini pada lingkaran ya. Jadi kita kembali ke teorinya dulu ya. Ketika ada sebuah lingkaran ya, lingkaran, nah kemudian disinggung dan lingkaran tersebut titik singgungnya adalah x1, y1 gitu ya. Dan di sini ada persamaan lingkarannya ya. Persamaan lingkarannya itu misalkan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, maka persamaan garis G, garis singgung PGS ya, itu adalah X1X ditambah dengan Y1Y sama dengan R kuadrat. Oke. Jadi berkaitan dengan soal ini ya, ada sebuah lingkaran kemudian disinggung oleh di titik min 5,12 ya, min 5,12 misalkan sini min 5,12 min 5,12. Nah, pertanyaannya adalah berapa persamaan garis singgungnya, garis G ini. Jika garis persamaan lingkarannya adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 169. Berarti persamaan garis G adalah min 5x ditambah dengan 12y sama dengan 169. Oke, selesai sampai sini. Kita lanjut ke nomor 14. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Nomor 14 itu sama dengan nomor 13, cuma bedanya adalah persamaan lingkarannya bentuknya adalah seperti ini. Pusatnya bukan di 0,0. Jadi kita cek dulu ya bahwa titik ini pada lingkaran atau enggak ya. Kalau di soal sih pada, berarti sebenarnya harus yakin. Tapi kalau mau ngecek nggak apa-apa ya. Jadi kalau kita masukkan ya, min 1 ditambah 1 kuadrat ditambah dengan 2 plus 3 kuadrat sama dengan 25 ya. Berarti 25 sama dengan 25 gitu ya. Oke, berarti pada lingkaran ya. Nah, saya kembali lagi ke teorinya. Jadi kalau di sini ada sebuah lingkaran ya, lingkaran tersebut persamaannya adalah x min a kuadrat ditambah dengan y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Kemudian di sini ada sebuah garis singgung ya, garis singgung. Garis singgungnya itu di titik singgung x1, y1 ya, x1, y1. Maka persamaan garis singgung tersebut ya bisa ditulis seperti ini. Nah, cara menghafalnya biasanya saya gini aja. Kan ini T kuadrat ya. Jadi kalau kuadrat x min a dikalikan dengan x min a ditambah dengan y min b sama dengan r kuadrat gitu ya. Nah, jadi saya misalkan aja salah satu jadi x1, yang ini y1. Udah. Nah, kita lihat soalnya ya, kita jawab soal ini. Nah, dari soal ini ya, berarti persamaan lingkarannya itu gini, x plus 1 kuadrat ditambah dengan y plus 3 kuadrat sama dengan 25
Berarti persamaan garis singgungnya adalah X plus 1 ditambah Y plus 3 Y plus 3 gitu ya, sama dengan 25. Nah, yang satunya ganti dengan 1, yang satu dengan ganti Y1 X1. Jadi persamaan garis singgungnya tinggal kita masukkan nilai X1, Y1 nya X1 Y1 ini. Berarti kita dapatkan min 1 tambah 1 X tambah 1 ditambah dengan 2 plus 3 Y plus 3 sama dengan 25. Nah, ternyata nilai ini 0. Ya, kalau 0 habislah di sini. Gitu ya. Berarti tinggal didapat 5 dikalikan dengan X plus 3 sama dengan 25. Atau Y plus 3 sama dengan 5. Atau Y-nya sama dengan 2. Berarti persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 2. Ya, oke. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 15. Oke, nomor 15 itu tentang persamaan garis singgung yang diketahui gradien, ya. Jadi di sini ada sebuah lingkaran, kemudian ada sebuah garis singgung yang gradiennya M. Jadi kalau gradien M itu ada 2, ya, pasti yang gradien sama itu ada 2 pada lingkaran. Ini misalkan M, ini M, karena dia sejajar, gitu ya. Nah, jadi tergantung persamaan lingkarannya, ya. Persamaan lingkarannya harus bentuknya kayak gini, dibikin kayak gini dulu, ya. Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, maka PGS-nya, persamaan garis singgungnya itu di gradien M, ya, kalau diketahui M. Jadi gini aja, ini tempel, ya, Y min B sama dengan M ketemu dengan X min A plus minus R akar M kuadrat plus 1, ya. Oke, jadi soal nomor 15 kita bisa dapatkan, ya, bahwa X plus 3 kuadrat ditambah dengan Y min 2 kuadrat sama dengan 17. Ya, tentukan PGS di gradien 4. Maka PGS-nya itu adalah Y min 2 sama dengan gradiennya 4, ya. 4 ketemu X plus 3 plus minus jadi akar 17. M kuadrat itu 16 ditambah dengan 1. Nah, kita rapikan, Y sama dengan 4X ditambah dengan 12 ditambah dengan 2 plus minus akar 17 ketemu akar 17, ya, dikalikan berarti 17. Berarti Y sama dengan 4X ditambah 14 plus minus 17. Atau Y-nya bisa berarti 4X plus 14 plus 17, ya. Y sama dengan 4X plus 31. Atau Y sama dengan 4X plus 14 dikurangi 17. Atau Y-nya sama dengan 4X dikurangi 3. Jadi ada 2 persamaan, ya. Jadi sama dengan yang saya uraikan dari awal, pasti kalau berkaitan dengan gradien ada 2 persamaan. Oke. Baik, demikian penjelasan nomor 11 sampai nomor 15. Berikutnya penjelasan nomor 16 sampai 20. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.